Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Tamsil. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagi pemula-pemula permainan ROE untuk mengetahui istilah-istilah dalam ROE. Tapi sebelumnya saya minta bantuan teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini untuk mendukung ya, supaya Anda lebih semangat, tambah semangat untuk membuat konten selanjutnya. Subscribe, komen, like, dan share. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi ketika kita awal bermain dalam istilah-istilah ROE itu sangat banyak ya teman-teman. Yang pertama mungkin harus diketahui yaitu aliansi. Dalam aliansi itu terdapat banyak keutamaan ya teman-teman, dan kelebihan untuk kita pribadi. Jadi kalau Anda sarankan, ketika kalian masuk dalam aliansi, jika kalian orang Indonesia, sebaiknya masuk dalam aliansi Indonesia. Semakin baik kontribusi aliansinya, itu semakin banyak hadiahnya, seperti itu. Dan dalam aliansi itu ada yang namanya R1, R2, R3, R4, R5, seperti itu. Jadi urutannya itu dari R5 ya. R5 itu adalah pemimpin atau ketua. Nah, R4 itu adalah wakil ya. Sama seperti halnya di kelas gitu. Ada ketua, ada sekretaris, ada seperti itu. Dan di sini juga ada yang namanya petugas ya. Di sini ada 4 petugas. Ini terdiri dari R4 yang diangkat. Yang pertama dewa perang, yang kedua petugas merekrut, yang ketiga pengawas, dan yang keempat adalah petugas diplomasi. Mungkin setiap orang ini yang ditunjuk di atas ini memiliki tugas masing-masing yang khusus, seperti diplomasi, mengatur pesan ya antara sekutu atau musuh gitu. Dan pengawas, mengawasi setiap pergerakan anggota yang melanggar aturan misalnya. Dan ya tugas merekrut, ya mencari anggota atau melihat anggota yang baru masuk, memilah dan memilih untuk kepentingan powernya aliansi. Dan dewa perang itu adalah seseorang yang sangat kuat ya, seseorang yang sangat kuat kekuatannya, yang diandalkan dalam aliansi untuk membentengi atau melindungi semua teman-teman di dalam aliansi, seperti itu ya. Mungkin paham ya. Dan dalam istilah ROE juga teman-teman harus paham, biasanya ada aturan NAP. Aturan NAP itu apa? Mari kita ketahui bersama-sama. Cara melihat NAP seperti ini ya. Tekan menu, tekan titik 3. Lalu kita ke juara. Lalu kita ke sini, ranking kekuatan tempur aliansi. Nah, contoh pada saat ini aliansi saya ada di urutan nomor 7. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tergantung perjanjian R5-nya, itu kesepakatannya di state itu memakai aturan NAP berapa. Contoh di state saya ini aturannya yaitu NAP 20. Jadi urutan dari 1 sampai 20 itu dilarang saling menyerang, kecuali nanti pada event ke, itu pun waktu event ke itu ada aturan lagi nanti, seperti itu ya teman-teman. Nah, dasarnya NAP seperti itu, tidak boleh saling menyerang antara dari 1 sampai ke 20, biasanya seperti itu. Kalau NAP 20 tergantung negaranya. Nah, misalnya state 10 sampai aturan berarti yang tidak boleh saling menyerang yaitu 1 sampai 10, itu tidak boleh saling menyerang. Itu yang namanya NAP, atau dengan kata lain biasanya tidur siang kalau dalam peribahasa ROE. Dan lagi istilah-istilah ROE yang lainnya yaitu donasi ya teman-teman. Jadi di dalam aliansi itu ada yang namanya donasi. Donasi itu apa Bang? Nah, kita pahami, kita pergi ke menu, kita pergi ke aliansi, kita pergi ke teknologi. Nah, teknologi di sini ya. Dalam teknologi ini ada yang namanya memajukan, ada yang namanya pertempuran, ya. Di sini kita bisa memberikan sumber daya kita ya. Kita lihat di sini. Contohnya saya berikan contoh. Di sini saya memiliki poin kontribusi 63.400. Nah, ketika saya donasi,
Contoh ya, saya donasi. Nah, di sini ya, atau max bisa. Nah, gitu. Max langsung, atau bisa hanya kayu, atau bisa berlian, tergantung apa yang mau didonasikan gitu. Dan ketika kita memberikan donasi itu akan memberikan poin kontribusi tuh, bertambah tuh kan. Jadi coba kita ulangi, kita tekan saja sampai cooldown. Nah gitu. Nah tuh bertambah toh. Nah poin ini untuk apa? Ini adalah poin keberuntungan kita nanti untuk membeli atau berbelanja di toko aliansi di sini. Jadi kita donasi itu untuk kepentingan kita sendiri gitu loh, dan kepentingan aliansi. Nah, semoga bisa dipahami ya. Dan di sini kita bisa membeli sesuatu yang bisa kita beli. Seperti percepatan 5 menit, 1 jam gitu. Daftar itemnya di sini. Misalnya kita membutuhkan teleport tingkat lanjut dan di toko tidak ada, kita bisa meminta kepada R5 atau R4 untuk menyediakan di toko. Seperti itu ya. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pergi ke istilah ROE yang satu lagi, yaitu list aliansi atau dinding sekutu gitu ya. Jadi kita bisa memahami di sini. Ini yang dinamakan list atau dinding aliansi ya teman-teman. Di sini ada keterangan. Jadi keterangan aliansi itu ada di sini. Sama seperti hal lainnya. Contoh kita lihat aliansi yang ini ya. Nah, di sini keterangannya bisa kita lihat. Itu namanya dinding. Kita bisa mengetahui mereka informasinya seperti apa, sekutunya apa saja, seperti itu ya teman-teman. Dan tambahan juga buat teman-teman, ada istilah roe-roe yang lainnya mungkin yang tidak bisa saya jelaskan, nanti tinggal di komen-komen saja. Dan untuk konten-konten yang sebelumnya, tip pasukan, hal-hal yang seperti itu sudah ada di video sebelumnya. Jadi ini hanyalah istilah-istilah ROE yang harus dipelajari. Oke lah, kita lanjut ya. Kita lanjut cara mengecek lokasi. Nah, mengecek lokasi ini, kalau mengecek lokasi musuh itu tidak mungkin. Tapi kalau mengecek teman itu bisa teman-teman. Dengan syarat kita itu adalah R4, R3. Maaf teman-teman. Dengan syarat R4, R3. Nah, kalau R2 saya lupa itu bisa ngecek atau tidak. Tapi cara mengeceknya itu seperti ini. Jadi, misalnya kita mau mengecek posisi siapa ya? Posisi teman kita misalnya ya. Di sini saya cari teman saya yang namanya Under. Kita cek posisinya di mana dia. Karena saya R4 di sini, dia R3, jadi saya bisa melacak berada di mana. Nah, di sini teman-teman. Ini adalah tombolnya. Kalau ada tombol seperti ini berarti kita bisa mengecek lokasinya. Tinggal kita pencet saja. Nah, jadi posisi dia kita langsung ditunjukkan kemana dia berada, teman-teman. Jadi dia berada di sini, jaraknya 1300 km dari saya, dari letak kastil kita. Contoh lagi ya, kita cek lagi ya. Aneh sekarang mau ngecek teman Aneh yang namanya Bos Las. Nah, di sini kita cek dia ada di mana. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, dan ini yang biru-biru ini apa? Ini ada juga istilah ROE. Jadi itu adalah box mark untuk menandai ya teman-teman. Caranya menandai itu seperti apa, Bang? Nah, seperti ini. Di sini kita bisa melihat hal-hal yang kita tandai. Ini juga istilah-istilah ROE ya teman-teman. Cara menandai. Ada favorit, ada teman, ada itu. Banyak teman-teman. Nah, ini adalah hal-hal yang saya tandai teman-teman. Jadi kita bisa menandai seperti ini. Oh, ini adalah musuh. Cara menandainya di mana? Di sini. Ya, kita klik kastilnya, kita tekan titik 3, kita pilih tuh koordinat untuk pribadi atau koordinat untuk aliansi. Seperti itu ya. Kalau Aneh pribadi sukanya pakai yang koordinat pribadi gitu. Kalau untuk kepentingan aliansi ya pakai kepentingan aliansi misalnya. Misalnya ini mau diserang, kita memberikan informasi kepada teman, kita tandain supaya semuanya menyerang.
ya kita tinggal buat koordinat aliansi. Nah, di sini tempat ini maju misalnya kan, atau bisa kita rubah gitu ya. Serang misalnya, serang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, akan jadi seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Dan untuk menghapusnya sangat mudah sekali. Kita pergi ke sini. Nah, di sini bisa kita menghapusnya. Seperti itu ya teman-teman. Hapus saja gitu. Mana yang mau dihapus, dihapus. Itu ya yang bisa menghapus itu hanya R4 dan R5 kalau nggak salah. Mungkin itu istilah rowe ya, cara menandai atau ditandai, sama halnya seperti itu. Cara melihat yang ditandai di buku di sini, buku kecil ya. Nah, di sini. Nah. Dan lagi istilah rowe yang harus diketahui juga teman-teman, yaitu state atau negara bagian mana. Jadi kita lihat ke sini. Di sini ada map. Nah, kita ada di state. Misalnya saya ya ada di state 190. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya, untuk melihat state-state lainnya, kita bisa seperti ini. Nah, disinilah ini istilah-istilah rowe juga, dimana kita bisa mengetahui gitu kan antara state-state yang ada di dekat kita gitu. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Kita kembali ke sini. Oke, mungkin istilah-istilah rowe yang sudah aneh jelasin itu sudah dasar-dasarnya ya. Ini hanya untuk pemula. Kalau bagi yang senior-senior, aneh minta maaf juga kalau ada kesalahan dalam memberikan arahan. Cuman ini yang bisa aneh bantu ya, kurang lebihnya aneh minta maaf. Seperti itu ya. Oke, mungkin video ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman, dan share kalau bisa. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.